Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dan malam ini berjudul Bukan Suara Terbanyak. Kausalitas para teolog tidak menggali sendiri kebenaran Alkitab mengenai berbagai hal adalah karena mereka telah terjebak dalam konservatisme dan sikap primordialisme yang kuat. Selain itu, karena sulitnya mengurai doktrin-doktrin di dalam Alkitab, mereka menyerahkan diri begitu saja dengan mengikuti pandangan mengenai teologi yang sudah ada, yaitu hasil keputusan-keputusan konsili dan pandangan para teolog terdahulu. Hal ini menunjukkan seakan-akan wahyu dan pengertian mengenai berbagai pokok pengajaran di dalam Alkitab hanya diberikan Allah kepada para teolog masa lalu, dan pandangan para teolog tersebut dipandang sudah final, sejajar dengan kebenaran Alkitab. Dengan sikap ini, Allah dipandang tidak lagi menyingkapkan kebenaran mengenai berbagai pokok ajaran yang termuat di dalam Alkitab di waktu-waktu kemudian. Dalam hal ini, seakan-akan pengertian mengenai berbagai pokok ajaran dalam Alkitab sudah tuntas dan final, sebab telah diajarkan atau diberikan oleh Allah kepada para teolog masa lalu, sehingga tidak ada lagi yang pernah disingkapkan, tidak ada lagi yang dianggap perlu untuk disingkapkan. Sudah tertutup bagi siapapun yang ingin mengeksplorasi Alkitab lebih mendalam di waktu mendatang. Jadi, sebenarnya banyak pandangan teologi manusia yang sudah menjadi landasan, acuan, dan anchor dalam membangun doktrin atau ajaran lebih daripada Alkitab itu sendiri, yaitu ketika mereka menulis buku, memberi pelajaran Alkitab, berkhotbah, memberikan seminar, dan merumuskan doktrin mengenai berbagai pokok tema ajaran dalam Alkitab. Tanpa disadari, mereka melecehkan atau merendahkan Alkitab, sebab menganggap tulisan dan ide para teolog dan hasil keputusan konsili sejajar dengan kebenaran Alkitab, bahkan dianggap dan diperlakukan lebih tinggi dari Alkitab. Sehingga para teolog hari ini lebih mempercayai pandangan para teolog masa lalu dan hasil-hasil keputusan konsili daripada menggali kebenaran Alkitab yang adalah sumber satu-satunya yang benar, valid, dan tidak berubah. Biasanya, para teolog hari ini dan orang-orang Kristen pada umumnya menganggap pandangan para teolog terdahulu dan hasil keputusan konsili-konsili sudah mutlak benar atau tidak salah sama sekali. Dengan demikian, mereka mengondisi keadaan di mana bukan Alkitab membawahi doktrin, melainkan doktrin yang membawahi Alkitab. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap Alkitab atau sikap subversif terhadap kebenaran Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Selanjutnya, banyak teolog berpikir bahwa semua pandangan teolog masa lalu dianggap masih dan selalu up to date untuk kehidupan orang percaya kapan saja dan di mana saja, termasuk untuk orang percaya di abad milenial hari ini. Mereka memandang bahwa Alkitab sudah selesai digali
atau dieksplorasi isinya, dan rumusan para teolog masa lalu sudah cukup menjawab kebutuhan orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Secara tidak langsung, mereka menyandera pikiran orang percaya dengan pandangan manusia atau teolog masa lalu dan tidak mengakui otoritas Alkitab di atas segalanya. Kalau ada pandangan-pandangan mengenai berbagai pokok yang terdapat dalam Alkitab yang muncul kemudian, yang tidak sesuai dengan pandangan para teolog masa lalu dan hasil keputusan konsili-konsili, maka langsung dianggap dan dipandang sesat tanpa terlebih dahulu meneliti dengan seksama menggunakan parameter teologis yang didasarkan pada Alkitab. Mereka tidak melakukan verifikasi berdasarkan Alkitab secara memadai, mendalam, jujur, cerdas, dan teliti. Biasanya, mereka memandang dan mengukur pandangan orang lain bukan berdasarkan Alkitab, melainkan berdasarkan pandangan para teolog yang sudah ada dan hasil keputusan konsili-konsili yang diyakini dan diterima sebagai kebenaran mutlak oleh sebagian orang Kristen di seluruh dunia. Jadi, kalau suatu pandangan tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh sebagian besar orang Kristen pada umumnya, maka pandangan itu dianggap sesat. Seharusnya dalam berteologi, orang percaya tidak menganut prinsip vox pop. Seharusnya dalam berteologi, orang percaya tidak menganut prinsip vox populi, vox dei, atau the voice of the people is the voice of God. Dalam hal tersebut di atas, keyakinan sebagian besar teolog dan orang Kristen pada umumnya menjadi ukuran kebenaran. Jika ada pandangan teologi mengenai berbagai pokok yang terdapat di dalam Alkitab berbeda dengan pandangan sebagian besar orang Kristen, maka pandangan tersebut dianggap sesat. Padahal tidak dapat dibantah kenyataan. Kualitas kekristenan sebagian besar orang Kristen hari ini sangat rendah, yaitu jika diukur dari kehidupan Yesus sebagai teladannya, di mana kehidupan mental atau moral mereka tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Bahkan, kenyataan hari ini, masyarakat Barat yang tadinya memeluk agama Kristen, sekarang seakan-akan tidak pernah mengenal Injil. Pada umumnya, doktrin dan ajaran yang diikuti para teolog dunia datang dari masyarakat Barat tersebut. Seharusnya kita jujur memperkarakan kalau doktrin dan ajaran yang diyakini masyarakat Barat benar, mereka tidak akan terjebak dalam kehidupan dunia yang membinasakan. Ajaran orang benar pasti menahan orang percaya dari kehidupan anak dunia yang membinasakan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami. Kalau orang percaya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, ia pasti tergiring kepada kehidupan seperti Yesus. Dalam berteologi, orang percaya tidak menganut prinsip suara terbanyak adalah suara Tuhan. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.